Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Kemala, kau di mana sayang? Teriak Abian saat siang itu dia pulang ke rumah. Entah kenapa dia ingin sekali makan siang bersama Kemala di rumah. Nyonya sedang melakukan senam hamil tuan. Seorang pelayan menjawab panggilan Abian. Senam hamil. Abian mengatupkan bibirnya. Bukankah hari ini belum tiba jadwal senam untuk Kemala? Dia lalu pergi ke ruangan yang biasa Kemala gunakan untuk melakukan senam hamil dengan dibantu seorang instruktur yang sengaja Abian sewa untuk melakukan pelatihan terhadap Kemala. Biasanya Kemala akan melakukan senam hamil itu dengan didampingi oleh Abian. Tetapi kali ini sepertinya Kemala melakukannya sendiri. Abian bergegas masuk ke dalam ruangan tersebut dan terlihat Kemala sedang melakukan gerakan senam dengan duduk di atas sebuah balon besar. Kehamilan Kemala yang sudah memasuki bulan ke-9 membuat wanita itu rajin melakukan senam hamil agar diberi kelancaran saat melahirkan nanti. "Sayang, kau sudah pulang?" tanya Kemala yang terkejut melihat kehadiran Abian siang itu. Pria itu tidak memberitahu sebelumnya kalau dia akan pulang. Jadinya Kemala membuat janji untuk melakukan senam hamil dengan instrukturnya. "Tidak apa-apa, kau lanjutkan saja senamnya, aku akan menunggu." Abian duduk di sofa dan memperhatikan istrinya itu. "Senamnya sudah selesai kok Pak Abian, saya akan segera pulang setelah ini," sahut sang instruktur mengakhiri sesi latihannya hari ini. "Baik Bu Kemala, 3 hari lagi saya akan datang kembali." Sang instruktur pamit pergi dari hadapan Abian dan Kemala. "Sayang, apa kau kelelahan?" Abian melihat titik keringat di kening Kemala. Ia membantu menyekanya dengan menggunakan tisu. "Lumayan sayang, tetapi tubuhku menjadi sedikit relaks. Kau tahu sendiri kandunganku semakin besar dan kakiku sering terasa pegal dan kaku. Dengan melakukan senam ini aku merasa lebih segar." Kemala mengajak Abian keluar dari ruangan. "Kenapa kau pulang sayang? Apa ada perlu?" tanya Kemala mengalir pembicaraan. "Tidak, aku hanya ingin makan siang denganmu." Abian tersenyum simpul. "Ya ampun, aku kira ada apa. Ya sudah, aku mandi dulu sebentar ya." Kemala masuk ke dalam kamarnya, tetapi Abian malah ikutan masuk juga. "Hei, kau tunggu dulu saja di ruang makan. Aku akan turun sebentar lagi. Tidak mau aku akan menunggumu selesai mandi dan kita turun sama-sama nanti." Abian tidak peduli dan langsung merebahkan dirinya di atas tempat tidur. "Ya ampun sayang, kau manja sekali hari ini." Kemala menggelengkan kepalanya sembari tersenyum gemas melihat kelakuan suaminya itu. Hampir setengah jam Kemala berada di kamar mandi. Ia keluar dengan masih memakai batrobenya. Abian mengangkat wajahnya dan memperhatikan istri cantiknya itu. Meski bentuk tubuh Kemala tidak langsung lagi, tapi aura kecantikannya tidak pernah hilang. Abian selalu dibuat terpesona oleh wanita itu. Lelaki itu bangun dari tidurnya. Dia menghampiri Kemala yang kini berdiri di depan cermin. Abian memeluk tubuh itu dari belakang. Perut Kemala yang sudah sangat besar membuat pelukan Abian terhalang. "Kenapa sayang?" tanya Kemala yang kini sengaja membuka batrobenya agar bisa mengoleskan lotion anti-strekma ke perutnya. Kini Abian bisa melihat tubuh Kemala yang hanya tertutupi pakaian dalamnya saja. Abian menelan salivanya. Dalam keadaan seperti itu saja Abian masih merasa tertarik pada Kemala. Tubuh Kemala masih terlihat molek dan menggiurkan. "Apa kau sengaja melakukan ini untuk menggodaku, sayang?" Abian berbisik di telinga Kemala. Wanita hamil itu sontak termenung. Ia segera memakai batrobenya kembali. Tak ada niat sedikit pun untuk menggoda suaminya itu. Dia hanya ingin mengoleskan lotion itu ke perutnya. Tetapi sudah terlambat karena Abian justru menghalangi niat Kemala yang ingin kembali memakai batrobenya. Dia membiarkan Kemala tetap seperti itu di depannya. "Biarkan aku memandangi tubuhmu. Sudah lama aku tidak melakukannya." Abian tersenyum simpul. "Tapi aku malu mas, tubuhku tidak seperti dulu. Aku sekarang gendut." Kemala tersipu malu.
Kau tetap seksi di mataku, sayang. Aku jadi ingin melahapmu. Abian tersenyum nakal. Perlahan dia mengangkat dagu Kemala lalu melumat bibir wanita itu dengan lembut. Ciuman yang awalnya dilakukan dengan lembut namun lama-kelamaan menjadi semakin agresif. Tubuh Kemala bergetar karena sudah lama dia tidak merasakan sentuhan dari Abian. Dokter melarang mereka berhubungan suami istri sampai kandungan Kemala benar-benar kuat. Tangan Abian bergerak lincah menyentuh titik-titik sensitif di tubuh Kemala sehingga wanita itu tak lagi dapat menahan gejolak gairahnya sendiri. Sayang, kata dokter, kita sudah boleh melakukannya. Bahkan disarankan untuk sering-sering melakukannya agar saat lahiran nanti bayi kita akan menemukan jalannya dengan mudah. Modus Abian mulai dikeluarkan. Iya, Mas. Dokter sudah mengizinkannya. Napas Kemala memburu. Kedua tangannya melingkar pada leher Abian yang tengah asik mengecup leher dan membuat kismak di sana. Kemala yang sudah tidak tahan dengan hasratnya sendiri pun hanya bisa menggigit bibirnya. Dia memberi isyarat pada Abian untuk segera melakukannya. Abian pun mengajak Kemala menuju tempat tidur. Wanita itu pun berbaring pasrah dan menunggu aksi Abian selanjutnya. Abian tersenyum senang karena akhirnya setelah beberapa bulan dia menahan hasratnya, hari ini dia akan mengakhiri puasanya. Tetapi saat melihat perut Kemala yang membesar, keinginannya pun kembali menciut. Dia takut kalau akan menyakiti istri dan bayinya. Apa kau yakin tidak apa-apa? Abian menjadi sedikit ragu. Tidak apa-apa, Mas. Lakukan saja pelan-pelan dan pilih posisi yang tidak menekan perutku. Ucap Kemala menirukan kata-kata dokter kandungannya. Napasnya naik turun dengan cepat. Abian terlanjur membangkitkan gairahnya. Jadi pria itu harus bertanggung jawab menuntaskan hasratnya. Abian tahu kalau Kemala juga sangat menginginkan sentuhannya. Pria itu pun akhirnya memberanikan diri untuk melakukannya. Baiklah, sayang. Aku mengerti. Aku akan mencari posisi agar tidak membahayakan bayi kita. Terima kasih, sayang. Ucap Abian dengan lembut. Sepertinya akan ada permainan-permainan selanjutnya yang akan mereka lakukan sampai tiba saatnya Kemala melahirkan. Aku lelah, sayang. Biarkan aku tidur sebentar ya. Kemala memejamkan matanya. Tidurlah. Abian menutupi tubuh polos Kemala dengan selimut. Lalu dia pun ikut tertidur di samping wanita itu. Sore hari keduanya baru terbangun dan merasakan lapar di perutnya. Abian memakai bajunya kembali. Dia mengecup kening istrinya yang masih bermalas-malasan di tempat tidur. Kau ingin turun atau makan di kamar saja? Tanya Abian. Makan di sini saja. Tubuhku masih lemas, tidak kuat jalan. Kemala menggeliat manja. Abian tersenyum melihat kelakuan istrinya yang begitu manja hari ini. Baiklah, kita makan di kamar saja. Abian menuruti keinginan istrinya dan meminta pelayan membawa makanan untuk mereka. Sayang, aku minta maaf kalau akhir-akhir ini aku sibuk sekali dan tidak sempat membawamu jalan-jalan. Kau pasti bosan di rumah ya? Abian mengecupnya kening Kemala saat ia baru saja pulang dari kantor malam itu. Malam telah larut saat Abian pulang dan Kemala sudah tertidur saat itu. Tidak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Kemala membantu Abian membuka dasi dan kancing kemejanya. Meski tengah hamil besar, Kemala tak pernah lupa dengan kebiasaannya itu. Walaupun Abian tidak pernah memintanya melakukan itu. Tidurlah lagi. Kau masih mengantuk kan? Abian tidak tega melihat mata lelah Kemala. Tidak apa-apa, Mas. Aku akan menunggumu mandi dan kita tidur bareng. Kemala tersenyum dan mengambil handuk untuk Abian. Apa kau sudah makan, Mas? Sudah tadi di kantor aku sempatkan membeli makan. Jawab Abian sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Tak sampai 15 menit, Abian sudah selesai mandi. Ia langsung berganti pakaian dengan baju tidur dan bergabung dengan Kemala di tempat tidur. Kau bisa tidur sekarang, sayang. Abian masuk ke dalam selimut yang sama dengan Kemala. Kemala menghirup aroma sabun dari tubuh Abian.
Terasa menyegarkan membuat Kemala menghirupnya dengan dalam. Mas, aku mau beli peralatan bayi. Ternyata masih ada yang kurang. Kapan? Besok, Mas. Jawab Kemala. Besok? Sepertinya aku tidak bisa. Sayang. Besok ada meeting dengan klien penting. Abhian merasa bersalah karena tidak bisa mengantar Kemala belanja. Tidak apa-apa, Mas. Aku bisa pergi dengan Rina, asisten rumah tangga kita yang baru. Aku hanya meminta izin darimu. Kemala tidak keberatan jika Abhian tidak bisa ikut dengannya. Kau yakin mau pergi dengannya? Abhian mengangkat sebelah alisnya. Yakin, Mas. Rina anak yang baik kok. Lagi pula aku hanya pergi ke toko perlengkapan bayi saja. Tidak pergi kemana-mana lagi. Kemala mengerti kekhawatiran Abhian. Iya, sayang. Jangan terlalu capek. Ingat kalau kau lagi hamil. Abhian mencubit gemas pipi Kemala. Iya, sayang jangan khawatir soal itu. Kemala tersenyum simpul. Baiklah, kalau begitu ayo kita tidur. Abhian mendekap tubuh Kemala dan mulai memejamkan matanya. Keesokan harinya, Kemala pergi mengajak Rina pergi ke sebuah toko bayi ternama yang ada sebuah mall. Pengunjung yang datang tidak terlalu ramai karena harga perlengkapan bayi di sana lumayan mahal. Oleh karena itu, hanya kalangan tertentu yang datang ke tempat itu. Biar saya yang dorong trolinya, Bu. Rina mengambil alih troli yang baru saja diambil oleh Kemala. Kau bisa bantu pilihkan, Rin. Jika ada yang kau suka, kau bisa mengambilnya. Kemala memberi kesempatan pada Rina untuk ikut memilih. Saya tidak berani, Bu. Selera saya rendah. Mana bisa dibandingkan dengan selera ibu. Rina tersipu malu. Santai saja, Rin. Saya juga sama kayak kamu. Kemala mengibaskan tangannya dengan seulas senyum di bibirnya. Kemala selalu kalap saat melihat baju bayi perempuan yang lucu-lucu. Apalagi anak pertama mereka jika sesuai dengan hasil USG diperkirakan adalah perempuan. Meski sudah membeli banyak baju, tapi tetap saja Kemala selalu membeli lagi jika ia merasa suka dengan sebuah baju. Hampir 1 troli penuh Kemala berbelanja keperluan si kecil hari itu. Rin, kenapa kau tidak mengingatkanku jika aku sudah mengambil barang sebanyak ini? Kemala terkejut dengan hasil buruannya. Lagi-lagi ia tidak bisa mengontrol dirinya. Tidak apa-apa, Bu. Uang Bapak kan tidak berseri. Seloroh Rina yang menertawakan kelakuan majikannya itu. Kemala menepuk jidatnya sendiri. Abhian memang tidak pernah marah jika ia belanja berapapun, hanya saja ia merasa kalau hal ini seharusnya tidak terlalu perlu. Tapi sayang ia selalu gagal mengontrol keinginannya. Totalnya 10 juta rupiah. Sang kasir memberitahu total harga belanjaan Kemala. Wanita itu pun mengeluarkan kartu yang Abhian kasih. Namun saat ia ingin keluar dari toko itu, tanpa disengaja ia melihat Vira memasuki toko itu juga. Kemala tertegun karena Vira juga terlihat tengah hamil sama seperti dirinya. Kemala. Vira terhenyak melihat Kemala juga ada di sana. Apa kabar, Vira? Tanya Kemala berasa basi. Baik. Kau juga tengah hamil. Vira melihat ke arah perut Kemala yang membuncit. Ya, sudah memasuki 9 bulan. Jawab Kemala dengan santai. Aku baru memasuki bulan ke-8. Balas Vira. Kemala melihat ke arah lelaki yang berdiri di samping Vira. Tampaknya lelaki itu bukan lelaki yang bersama Vira di Thailand. Kali ini pria itu masih terlihat muda dan lumayan tampan. Ini suamimu? Tanya Kemala penasaran. Iya. Vira menjawab dengan tergagap. Kenalkan, aku Brian, suaminya Vira. Pria itu mengulurkan tangannya ke arah Kemala. Mereka pun saling berjabat tangan dan Kemala juga memperkenalkan namanya pada Brian. Kemala, aku ingin bicara sebentar, ucap Vira. Brian, aku bicara sebentar dengan Kemala. Vira meminta izin pada Brian, lalu membawa Kemala menjauh dari tempat itu. Ada Vira. Kemala menatap curiga pada Vira. Jangan menatapku seperti itu.
Aku tidak akan berbuat jahat kok. Vira sepertinya tidak suka dengan tatapan Kemala padanya. Aku tidak ada waktu, Vira. Cepat katakan ada apa. Kemala semakin tidak sabar. Begini Kemala, aku tahu kalau kau pernah melihatku dengan seorang bule di Thailand. Kemala terkejut karena ternyata Vira tahu kalau dirinya dan Abian pernah memergoki Vira bersama bule itu. Terus, Kemala masih merasa penasaran dengan arah pembicaraan Vira. Aku ingin kau merahasiakan hal itu dari Brian. Anggap saja kau tidak pernah melihatku saat di Thailand pada waktu itu. Kemala tersenyum mendengar permintaan Vira. Tenang saja Vira. Aku tidak tertarik untuk mencampuri urusan orang lain. Apalagi urusan dirimu. Silakan saja kau urus urusanmu sendiri dan aku akan mengurus kehidupanku sendiri. Aku tidak tertarik untuk ikut campur masalahmu. Kecuali kau berani mencari urusan pribadiku. Sahut Kemala dengan tenang. Terdengar helaan napas Vira yang merasa lega. Terima kasih, Kemala. Aku janji tidak akan lagi mengusik kehidupanmu lagi. Wanita itu mengangkat jarinya membentuk huruf V. Kemala pun akhirnya tersenyum senang. Ia cukup merasa bahagia saat satu persatu orang yang dulu pernah bermasalah dengan keluarga Sudibil kini kembali bisa diatasi satu persatu. Setelah selesai belanja, akhirnya Kemala pulang kembali ke rumah. Ia masih kepikiran tentang Vira. Kenapa wanita merahasiakan mantan kekasihnya pada suaminya yang sekarang? Sudahlah Kemala, tidak usah memikirkan apapun yang bukan menjadi urusanmu. Kemala mengusir rasa penasaran itu dari pikirannya. Sementara itu di tempat lain, Nyonya Rosita duduk termenung meratapi nasibnya. Pengadilan memutuskan untuk menghukumnya selama 20 tahun penjara. Kurun waktu yang lama baginya. Mungkin saat keluar nanti dia telah menjadi jompo. Atau bahkan mungkin dia bisa meninggal ketika masih berada di dalam penjara. Nyonya Rosita menutup wajah dengan menggunakannya kedua tangannya. Sungguh sangat menyeramkan untuk dibayangkan. Ia saja tidak sanggup menjalani hukuman ini. Lalu bagaimana dengan Raditya yang akan menghabiskan sisa umurnya di penjara? Sungguh kasihan sekali anak itu. Raditya, maafkan Mama yang telah menyeretmu ke dalam masalah seperti ini. Gumam Nyonya Rosita dalam hati. Tanpa terasa wanita itu menitikan air matanya. Ia merasa sedih dengan nasib putranya itu. Ia ingin sekali menemui putranya dan memberi semangat pada Raditya. Nyonya Rosita tak kuasa lagi menahan kesedihan hingga ia pun menangis terseduh. Teman satu selnya merasa kasihan pada Nyonya Rosita hingga tak ada yang berani mengusiknya saat itu. Percuma kau menangis deras sekalipun Nyonya. Tak bisa mengubah apapun juga. Lebih baik kau terima saja nasib yang Tuhan kasih. Jangan lupa untuk bertaubat agar Tuhan mengampuni dosamu selama ini. Seorang teman satu sel Nyonya Rosita mencoba menasehati wanita itu. Nyonya Rosita termenung. Ia baru sadar kalau ini adalah karma yang Tuhan berikan untuknya karena begitu banyak dosa yang telah ia lakukan selama ini. Masih beruntung kau masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebaiknya pergunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai kau menyesal untuk kedua kalinya. Sambung wanita yang terlihat bijaksana itu. Mendengar hal itu tangis Nyonya Rosita pun pecah kembali. Ia semakin sedih dan menangis terseduh. Ia merasa diingatkan oleh wanita itu. Teman satu sel yang selama ini selalu berbuat baik padanya. Wanita itu menghampiri Nyonya Rosita dan memeluknya. Aku juga dulu sama sepertimu. Aku terlalu dibutakan oleh harta dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankannya. Sampai pada akhirnya aku gelap mata dan masuk ke dalam penjara ini. Jelas wanita itu. Aku yakin setiap manusia pasti mempunyai sisi baiknya. Dan saatnya sekarang kita asah sisi baik tersebut agar kita bisa hidup menjadi lebih baik lagi. Wanita itu mencoba memberi semangat pada Nyonya Rosita. Terima kasih kawan. Teruslah kau ingatkan aku. Aku ingin berubah menjadi lebih baik lagi sepertimu. Nyonya Rosita menyeka air mata yang membasahi pipinya. Pasti, kita akan sama-sama saling mengingatkan.
Karena aku juga masih belajar memperbaiki diri. Ucap wanita itu dengan rendah hati. Nyonya Rosita berusaha membangun semangatnya kembali. Namun ia menjadi lebih sering melamun saat teringat masa lalunya yang begitu bergelimang harta. Namun pada akhirnya ia terjerumus di tempat seperti ini menikmati masa tuanya. Ia hanya berharap Raditya bisa kuat menghadapi kenyataan hidup yang pahit ini. Perutku sakit sekali, Mas. Kemala berteriak kesakitan sembari memegangi lengan Abhian. Sabarlah sayang. Jangan takut, aku akan mendampingimu. Abhian terus menggenggam tangan Kemala yang merintih kesakitan. Malam itu Kemala mengalami kontraksi dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kemala juga mengalami pecah ketuban dan hal itu menandakan kalau sebentar lagi Kemala akan melahirkan. Abhian terus mendampingi proses persalinan istrinya meski harus menahan napas saat Kemala berjuang untuk melahirkan putri kecil mereka. Sakit. Kemala terus merintih kesakitan. Beberapa kali ia menggigit bahu Abhian yang memeluknya. Semangat sayang. Abhian sebenarnya tidak tega melihat perjuangan istrinya itu. Seandainya bisa digantikan, maka ia dengan sukarela akan menggantikan posisi Kemala untuk menjalani kesakitan ini. Namun sayang, Abhian hanya bisa memberi dorongan semangat buat Kemala. Lelaki itu semakin mencintai wanita yang tengah berjuang melahirkan buah hati mereka itu. Ia begitu takjub dengan pengorbanan dan perjuangan seorang ibu dalam melahirkan anak-anaknya. Mereka semua bertaruh nyawa agar bisa melahirkan buah hatinya. Abhian terus menggenggam erat tangan Kemala. Dengan bantuan dokter dan suster akhirnya Kemala berhasil melahirkan secara normal. Tangis kencang bayi mungil itu terdengar merdu di telinga Abhian. Anak pertama mereka telah lahir dengan sempurna. Sayang, putri cantik kita telah lahir. Terima kasih atas perjuanganmu sayang. Abhian mengecup kening Kemala yang basah oleh keringat. Kemala menitikkan air mata bahagia karena telah melewati masa-masa sulitnya tadi. Semua sakit yang ia rasakan tadi kini seolah lenyap berganti dengan kebahagiaan yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Kemala menagih saat suster memperlihatkan bayi mungil yang baru saja keluar dari rahimnya. Bayinya sangat cantik, Bu. Secantik ibunya. Puji sangat suster. Kemala mencium lembut pipi bayinya yang menggeliat pelan. Hidung mancungnya mirip denganmu, Mas. Kemala melirik ke arah Abhian. Iya dong, dia kan anakku. Abhian tersenyum bangga. Kemala tersenyum dan memandangi wajah putri kecilnya sebelum diambil kembali oleh suster yang akan mengurus segala sesuatunya. Saya ambil dulu putrinya ya, Bu. Nanti saya bawa kembali kalau waktunya menyusui. Meski berat hati Kemala terpaksa menyerahkan kembali bayi merah itu pada suster. Sabar sayang. Nanti ada saatnya kita puas-puaskan menciumi bayi kita. Abhian menghibur Kemala yang masih terlihat sedih. Iya, Mas. Kemala mengangguk pelan. Bersambung. Maaf ya teman-teman kalau aku belum update. Aku lagi mengejar target agar bisa menamatkan novel ini akhir bulan. Kalau kalian capek bacanya skip aja gak apa-apa.